Ya. Oke, untuk yang tugas kedua yaitu tentang login. Login di sini kan kemarin kita sudah menggunakan session. Ya. Cuman untuk level penggunanya kan belum kita batasi. Nah, kemarin ya kita sudah membuat halaman login yang diambil dari tabel user ya teman-teman ya. Dari tabel user ini, nah ini tabel usernya ini dari tabel user ini. Nah, di sini ada admin, ada mahasiswa ya. Nah, dari sini nanti teman-teman silakan memodifikasi halaman login yang sudah kita buat, dimodifikasi ya, kita modifikasi. Nanti kalau dia adalah admin, maka nanti dia diarahkan ke dashboardnya admin atau kontrolernya admin nanti di halaman adminnya. Tapi kalau dia ini adalah mahasiswa, yang login mahasiswa, dia akan diarahkan ke dashboardnya Permisi Pak, mahasiswa. Atau ini ada suara. bentar ya. Oke, ke dashboardnya mahasiswa atau kontrolernya punyanya mahasiswa. Oke, kemarin ya sebelum kemarin kan waktu kita membuat CRUD untuk yang prodi dan fakultas, nah itu kan nanti yang mengelola adalah kan admin ya. Nah, jadi nanti admin itu hanya bisa mengakses itu tadi yang CRUD-nya prodi dan CRUD fakultas. Nah, nanti pembatasannya di mana? Pembatasannya adalah pada bagian kontrolernya ini. Pada bagian kontrolernya ini. Jadi di sini, kalau di sini pembatasannya kan hanya berdasarkan sesi loginnya. Ya, berdasarkan sesi loginnya. Dia sudah login apa belum? Ya, atau sesi loginnya ini nilainya apa? True atau false? Kalau dia nilainya false, maka dia akan diarahkan ke halaman login lagi. Nah, kemarin kan hanya sampai sini. Nah, jadi nanti pada bagian controller yang punyanya admin, nanti ditambahkan logikanya lagi. Apa yang ditambahkan logikanya? Session loginnya, dia sudah login atau belum? Nah, jadi di sini nilainya true atau false, atau nah, berarti kan ada dua kondisi yang diuji. Kalau atau kan berarti kalau salah satu itu bernilai benar, berarti kan nanti perintahnya akan dijalankan. Berarti di sini kalau dia itu nilainya false, ya sesi loginnya adalah false, atau level penggunanya itu apa? Tidak sama dengan admin, maka atau tidak sama dengan admin di sini ya. Nanti ada logikanya OR ya. OR itu teman-teman boleh menggunakan tulisan OR atau ada garis lurus itu yang di bawahnya backspace itu. Nah, itu ada garis lurus loh, nanti kasih dua. Plek plek tik tik ada dua. Nah, itu OR ya. Atau level penggunanya tidak sama dengan admin. Nah, nanti dia diarahkan ke sini. Nah, nanti kalau untuk yang mahasiswa ya, untuk yang controller mahasiswa hampir sama dengan ini, cuman bedanya kalau nanti sesi loginnya false atau apa? Atau level penggunanya tidak sama dengan mahasiswa, maka dia diarahkan lagi ke halaman login. Seperti itu ya. Oke, untuk pembatasannya pada bagian kontrolernya sudah bisa dipahami atau belum? Ada yang mau tanyakan dulu? Ada tidak? Ada enggak? Silakan tanyakan dulu. Enggak ada yang tanyakan ini? Ada Pak. Enggak ada? Ada Pak. Oke, jadi untuk kontrolernya nanti yang dibatasi yang itu tadi ya, sesi loginnya dan level penggunanya. Nah, nanti yang dibatasin itu. Kemudian nanti di bagian controller login, nah nanti kan kemarin kan ada controller login ini yang digunakan untuk mengarahkan
mengarahkan, kemudian mencari dia itu admin atau mahasiswa. Kalau admin dia diarahkan di sini, ya. Kalau mahasiswa dia diarahkan di sini. Nah, kemarin kan kita sudah sampai di login sini. Nah, jadi nanti pada bagian loginnya sini teman-teman ya, pada bagian loginnya sini, nanti silakan teman-teman modifikasi. Ya. Teman-teman silakan untuk dimodifikasi, ditambahkan logikanya, dia itu mana ya, oke. Dia itu adalah mahasiswa atau admin, nah, seperti itu. Jadi nanti pada bagian sini, ya, pada bagian masuk login ini ya teman-teman, silakan teman-teman nanti dimodifikasi, dia itu levelnya apa? Ya, kalau kan ini kan hanya kondisinya saja. Kalau dia ditemukan, datanya ada, ya, maka datanya dimasukkan ke dalam variabelnya ini. Kemudian membuat sessionnya. Nah, kalau datanya ada kan diarahkan di welcome. Nah, kemarin kan seperti itu. Nah, jadi di sini teman-teman silakan dimodifikasi, ya, dimodifikasi. Jadi bukan hanya mengecek kondisinya, username dan passwordnya itu ada atau tidak, tapi nanti ada tambahan lagi yang perlu dicek. Kalau dia datanya ada, nah dia level penggunanya apa? Nah, kalau level penggunanya dia adalah admin, nah, nanti maka diarahkan ke welcome atau fakultas, ya. Tapi kalau yang di level penggunanya itu adalah mahasiswa, berarti nanti akan diarahkan ke mana? Ke controller apa misalkan, ya, nanti teman-teman silahkan membuat controller mahasiswa misalkan. Nanti isinya apa? Isinya selamat datang, ya. Jadi nanti untuk tambahannya teman-teman harus membuat sebuah controller baru yang digunakan untuk mengarahkan, mendirect ya, mendirect kalau mahasiswa ini mau diarahkan kemana, ya, mendirect ke halaman kontrolernya itu kalau dia adalah mahasiswa. Kemudian isinya apa? Jadi teman-teman nanti silakan membuat satu controller, namanya adalah controller mahasiswa. Bentar. Aduh, salah. Nah, jadi di sini nanti teman-teman harus membuat kontrol lagi. Nah, namanya kontrol mahasiswa. Nah, nanti kemudian teman-teman silakan nanti membuat halaman view. Halaman view-nya isinya apa? Ya, misalkan saja namanya itu adalah ucapan ya, ucapan. Nah, ini di halaman view-nya. Ini untuk yang mahasiswa. Nah, ya, nih, ini teman-teman harus membuat controller mahasiswa dan view nanti yang digunakan untuk menampilkan ucapan selamat datang, kemudian namanya siapa. Seperti itu ya. Bisa dipahami enggak? Bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Nah, ya. Oke, silakan. Jadi silakan membuat controller baru dan view-nya yang baru. Nah, kemudian saya sudah menjalankan belum ya, sebentar ya. Oh, belum ya. Nanti setelah itu teman-teman ya, dari halaman tadi, nah kemarin kan kita membuat pendaftaran nih ya. Kemarin kita membuat pendaftaran. Nah, kemarin kan kita sudah membuat form pendaftaran. Oke, belum punya akun, klik di sini. Nah, di sini kan belum ada nih, belum ada
misalkan saja mahasiswa itu bisa daftar, terus adminnya juga bisa daftar. Lucu ya, admin kok daftar ya. Nah, anggap saja ini hanya untuk latihan saja ya. Jadi untuk latihan saja. Di dalam inputannya ini, inputan form pendaftarannya, nanti silakan ditambahkan satu field drop down. Jadi nanti digunakan untuk mengisi ini. Untuk mengisi tabel usernya ini yang pada bagian level pengguna. Oke, sampai sini ya. Mana ya? Oke, nah ini, jadi teman-teman nanti silakan. Nah kemarin kan, nah ini pada bagian level ini. Nah ini kan kemarin kan kita masih membuatnya melalui controller ya, melalui controller. Jadi nanti di halaman pendaftaran ini silakan tambahkan field untuk drop down-nya ya. Ya kalau secara etika sih memang nggak pas ya, karena kan di sini kan level penggunanya masuk admin juga harus daftar kan, lucu ya. Nah jadi di sini nanti ada admin, nanti level penggunanya adalah admin dan mahasiswa sama dengan yang ini. Nah, ini hanya untuk latihan saja untuk pendaftarannya. Sini ya, nanti tambahkan juga. Terus nanti untuk kontrolernya silakan diperbarui ya, karena kan kemarin kan untuk pengisian nilainya ini kan langsung dari kontrolernya. Nanti berarti nilainya nanti diambil dari pos ya, input pos ya, bagian ini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanyakan ya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya? Halo, Pak. Oke, nanti kalau misalkan ada yang tidak jelas atau belum jelas, silakan ditanyakan lewat grup ya. Nanti kalau atau mungkin nanti ini saya upload di YouTube supaya misalkan teman-teman itu mau apa istilahnya ya kurang paham mau mendengarkan lagi ya silakan dibuka di e-learningnya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nanti untuk tugasnya ya akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya ya. Nanti yang dipresentasikan hanya waktu loginnya saja sama daftarnya saja ya, kayak dulu lah ya, kayak biasanya itu hanya presentasi biasa itu. Nanti nilainya diambil dari situ. Nanti harapannya sih bisa secepatnya ya, supaya apa namanya presentasinya kalau cepat kan nanti supaya bisa saya lanjutkan ke materi berikutnya ya. Sebentar ya, untuk presensinya ini saya screenshot dulu ya. Sebentar, saya screenshot. Simpan dulu. Simpannya lewat mana ya? Bentar. Oh, copy paste. Oh, ini. Tanggal 30. Oke, untuk presensinya sudah saya screenshot, nanti akan saya masukkan di apa namanya presensi kehadiran. Kalau tidak ada pertanyaan, ya maka akan saya tutup. Ada yang tanyakan dulu enggak? Oh ya, untuk Halo, Pak. pengumpulan tugasnya besok minggu depan ya. Minggu depan berarti hari Senin ya. Nanti setelah
setelah apa namanya? Setelah pengambilan nilai tugas nanti akan saya lanjutkan ke materi. Atau mungkin ke materi dulu, kemudian apa namanya? Setelah materi nanti baru pengambilan tugas. Ya, nanti saya usahakan materinya saya padatkan untuk yang itu. Ya harus selesai 1 minggu. Ya, oke. Nah, tugasnya apa saja? Yaitu hanya menambahkan halaman loginnya pada level penggunanya. Ada level penggunanya. Jadi kalau dia mahasiswa, ya dia hanya bisa masuk di kontrolernya mahasiswa. Atau di dashboardnya mahasiswa. Kalau dia admin, hanya bisa masuk di dashboardnya admin. Jadi ada 2 yang dibatasi ini tadi. Ya, ada 2 yang dibatasi pada bagian kontrolernya. Ini. Pada bagian ini ya. Ini kan cuma 1, dia ada login atau belum. Jadi dia udah login atau belum, atau level penggunanya adalah apa. Nah, seperti itu. Level penggunanya apabila dia itu bukan admin, berarti dia diarahkan ke controller login. Nah, seperti itu. Intinya itu kalau dia login, kalau dia mahasiswa, dia tidak bisa masuk ke admin. Kalau dia admin, dia tidak bisa masuk ke mahasiswa. Nah, kemudian ada tambahan lagi nanti di bagian form pendaftaran ya, maaf, ini form pendaftaran ini. Form loginnya kan dalam form pendaftaran nanti yang digunakan untuk melakukan inputan level pengguna dia atau mahasiswa. Nanti ada tambahan drop-down-nya. Drop-down-nya pilih level pengguna, ya anggap saja ya, namanya juga latihan ya. Pilih level pengguna. Level pengguna admin atau mahasiswa, nah, seperti itu. Ya. Nanti kemudian nilai posnya di sini. Kalau kemarin kan masih ngambilnya data ini dari kontrolernya dituliskan, ya mahasiswa. Nanti bisa milih. Oke, sudah? Ada yang menanyakan lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada ya teman-teman, maka untuk perkuliahannya pada pagi hari ini ya sebenarnya hanya tugas ya, tapi kan perlu saya jelaskan supaya teman-teman nggak bingung. Nanti kalau dikerjakan secepatnya, silakan membuka referensi-referensi dari internet boleh ya, silakan. Mau belajar kelompok juga boleh, tapi terus jangan copy paste ya, tapi harus tahu alurnya ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari di internet, pastikan ya kata kuncinya adalah apa? Login session level pengguna, nah, sama kode igniter seperti itu ya. Session login level pengguna kode igniter, nah, itu kata kuncinya kalau mau mencari di internet ya, supaya teman-teman nanti tidak terjerumus ya, nanti menggunakannya bukan punyanya TI ya, nanti malah tambah jadi bingung ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan maka perkuliahan pada siang hari ini ya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman boleh meninggalkan roomnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.